Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hasna Khairunisa dari kelas Propetik Leadership A dengan NIM 2021071063. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum saya terkait materi karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad pada aspek keluarga, lalu sistem kepemimpinan dalam ranah perekonomian Islam pada zaman Rasulullah, dan sistem kepemimpinan dalam ranah politik Islam pada zaman Rasulullah. Materi yang pertama yaitu karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad pada aspek keluarga. Karakteristik Nabi Muhammad sebagai kepala keluarga kepada istri-istrinya yaitu Rasulullah tidak segan-segan turun tangan membantu istri-istrinya seperti menjahit baju, menyapu lantai, memerah susu kambing, belanja ke pasar, membetulkan sepatu dan kantung air yang rusak, atau memberi makan hewan-hewannya, serta bersikap lemah lembut terhadap istri dan anak-anaknya. Lalu, karakteristik Nabi Muhammad sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga. Yang pertama, memperkokoh rasa kasih sayang kepada keluarga. Yang kedua, kerjasama dalam keluarga. Dalam rumah tangga, suami dan istri mengatur rumah tangga bersama dan memikul tanggung jawab. Keduanya saling melengkapi satu sama lain. Yang ketiga, memfungsikan rumah tangga secara optimal. Lalu ada karakteristik Nabi Muhammad dalam mendakwahi keluarganya. Yang pertama yaitu istrinya sebagai teman diskusi, tempat berbagi suka dan duka seperti saat Nabi menyampaikan rasa takutnya sesaat setelah menerima wahyu pertama. Yang kedua, membelanjakan sebagian hartanya untuk kepentingan dakwah. Lalu yang ketiga, dakwah pendidikan terhadap ummahatul mukminin. Dakwah dan pendidikan Nabi SAW terhadap ummahatul mukminin melahirkan akhlak luar biasa seperti Ibunda Hafsah yang dikenal rajin qiyamul lail dan berpuasa. Bahkan wafat dalam keadaan belum berbuka atau masih berpuasa. Beliau juga menjadi rujukan masalah dalam hukum fikih. Materi yang kedua yaitu sistem kepemimpinan dalam ranah perekonomian Islam pada zaman Rasulullah. Kemunculan ekonomi Islam diawali ketika Nabi Muhammad melakukan aktivitas perdagangan pada usia 16 hingga 17 tahun di Masjidil Haram menggunakan sistem murabahah. Suatu saat, 2 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, turunlah perintah berzakat yang termasuk dalam rukun Islam. Berzakat merupakan kewajiban umat Islam, yaitu dengan mengeluarkan harta setiap keluarnya sebesar 2,5% sekali dalam 1 tahun. Rasulullah memahami perintah zakat tidak hanya sekedar memberi harta 2,5%, namun dipahami secara proaktif dan visi yang lebih besar. Di balik perintah itu ada perintah lainnya, dan perintah itu yaitu membangun kekuatan ekonomi bagi umat. Untuk mengimplementasikan pemahaman itu, beliau melakukan beberapa hal, diantaranya yaitu membeli sumur dan membeli pasar dari masyarakat Yahudi. Sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah berakal dari prinsip-prinsip Qur'ani. Di bidang perdagangan, Nabi Muhammad telah membuat aturan yang harus dilaksanakan manusia, misalnya larangan melakukan jual beli yang mengandung unsur tipuan, pelarangan riba, dan sebagainya. Adapun sumber-sumber penghasilan negara antara lain yang pertama zakat, yang kedua ghanimah atau 1/5 hasil rampasan perang, yang ketiga jizyah atau pajak perorangan kaum kafir zimmi, yang keempat kharaj yaitu pajak hasil pertanian, yang kelima usyur atau pajak bea cukai, yang keenam fai yaitu harta-harta orang yang berbeda agama tanpa peperangan, yang ketujuh hasil warisan kalalah atau orang yang tidak mempunyai ahli waris.
Lalu ada prinsip-prinsip kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Nabi Muhammad. Yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala merupakan penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta. Yang kedua yaitu manusia hanyalah khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia merupakan seizin Allah. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung. Yang keempat yaitu kekayaan harus berputar dan tidak boleh ditimbun. Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya termasuk riba harus dihilangkan. Yang kelima yaitu menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan. Selanjutnya ada dakwah Rasulullah melalui ekonomi menjadi socio-entrepreneur. Yang pertama ada menggunakan dirham dan dinar emas yang stabil. Yang kedua mendirikan pasar Islam yang bernama Sukul Ansor dan tidak melarang pasar Yahudi. Yang ketiga membuat regulasi al-hizbah. Yang keempat harga tergantung supply dan demand. Yang kelima tidak ada penetapan harga. Selanjutnya ada praktik penerapan kebijakan pada masa Nabi yang dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan fiskal yang merupakan bagian dari instrumen ekonomi publik. Nah, oleh karena itu, faktor-faktor seperti sosial, budaya, politik itu termasuk di dalamnya. Adapun kebijakan fiskal antara lain yang pertama peningkatan pendapatan nasional dan tingkat partisipasi kerja melalui muzoroah, musakot, dan mudorobah. Yang kedua ada kebijakan pajak yaitu horoj, hums, dan zakat. Yang ketiga ada anggaran pengaturan APBN secara cermat, efektif, dan efisien. Yang keempat ada kebijakan fiskal khusus yaitu dengan meminta bantuan kepada muslim kaya secara sukarela. Kebijakan yang kedua yaitu kebijakan moneter. Kebijakan-kebijakan moneter yang diambil oleh Rasulullah khususnya pada bidang fiskal seperti pengelolaan pemasukan dan pengeluaran negara. Yang pertama tadi ada pengelolaan sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan kas negara pada waktu itu adalah zakat, hums, jizyah, fa'i, dan beberapa sumber lainnya. Yang kedua ada pengelolaan pengeluaran negara. Terdapat dua pengeluaran negara pada masa Rasulullah, yaitu pengeluaran primer seperti biaya militer, logistik, dan gaji, dan pengeluaran sekunder seperti bantuan dana, hiburan untuk delegasi, hadiah untuk kepala negara lain, dan menebus tawanan. Pembahasan yang terakhir yaitu strategi Rasulullah dalam menerapkan sistem kepemimpinan dalam ranah ekonomi. Yang pertama ada membidik pasar, yang kedua memilih target, yang ketiga penentuan posisi, yang keempat strategi produk, yang kelima berpromosi, yang keenam orientasi pada pelayanan, yang ketujuh berpikir kreatif dan visioner, dan yang ke-8 yaitu membentuk relasi. Materi yang terakhir yaitu sistem kepemimpinan dalam ranah politik Islam pada zaman Rasulullah. Pengertian politik Islam di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah, di dalam buku-buku para ulama dikenal dengan istilah siyasah syar'iyah. Dalam Al-Muhit, siasa berakar dari kata sasa, yasusu, dalam kalimat sasa ada wabah, yasusu siasatan, berarti koma alaiha wa rotlaha wa adabaha, yaitu mengurusinya, melatihnya, dan mendidiknya. Pemerintahan dan politik sebelum Islam datang. Kondisi politik di sekitar wilayah Arab sebelum Islam datang mengalami perpecahan dikarenakan pada masa itu orang-orang Arab tidak mengenal sistem kepemimpinan yang dapat mengatur segala urusan kepemerintahan secara general, serta kondisi politik di sekitar Arab merupakan garis yang turun, merendah, dan tidak bisa
ditambah ke arah atas. Kekuasaan pada masa itu yaitu menggunakan modal diktator, di mana seorang pemimpin memerintah dengan menindas rakyatnya. Terkadang, pemimpin menggunakan kekayaan untuk berfoya-foya, mengumbar syahwat, memenuhi kesenangannya, sedangkan rakyat hanya bisa merintih, ditekan, dan mendapatkan penyiksaan tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Model organisasi politik pada bangsa Arab saat itu yaitu didominasi oleh kesukuan kabilah. Kabilah merupakan sebuah pemerintahan kecil yang asas ekstensi politiknya merupakan kesatuan fanatisme, adanya manfaat secara timbal balik untuk menjaga daerah dan menghadang musuh dari luar kabilah, serta diandalkan ketika sedang dalam kondisi krisis dan kesulitan. Selanjutnya, sistem pemerintahan pada masa Rasulullah. Dalam dakwahnya, Rasulullah memiliki beberapa tahapan dalam berdakwah. Fase pertama yaitu saat prinsip-prinsip politik mulai diterapkan saat Rasulullah berada di Mekah, dan yang kedua yaitu dakwah secara diam-diam. Dari kondisi tersebut, Rasulullah memulai dakwahnya terhadap keluarga terdekat dan masih dilakukan secara tertutup. Setelah itu, beliau melanjutkan fasenya dengan melanjutkan dakwah dimulai dengan melantangkan konsep tauhid di depan umum. Sistem politik Islam terbangun secara kokoh setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, yaitu Yastrib. Hal yang dilakukan Rasulullah ketika membangun peradaban di Madinah, yaitu mendirikan masjid. Selain berperan sebagai Rasul Allah untuk menyampaikan hukum-hukumnya, beliau juga memiliki peran dalam kedudukannya yang tertinggi, memiliki kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Sistem pemerintahan Rasulullah adalah sistem pemerintahan dengan corak teodemokratis, yaitu pemerintahan yang berdasarkan atas hukum wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga pemerintahan yang dirumuskan melalui musyawarah bersama. Adapun prinsip-prinsip Rasulullah dalam melaksanakan kepemimpinannya, yaitu yang pertama kesesuaian antara perbuatan dengan ucapan. Yang kedua, komitmen yang kuat pada nasib kaum yang lemah dan tertindas. Dan yang ketiga, pemimpin sebagai pengayom dan pelayanan bagi pihak yang dipimpin. Pembahasan yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan Rasulullah. Kesuksesan Nabi Muhammad sebagai pemimpin diri sendiri, pemimpin keluarga, pemimpin organisasi, pemimpin sosial, pemimpin agama, pemimpin umat, pemimpin para nabi dan rasulnya, serta pemimpin seluruh alam telah mengeluarkan bangsa Arab khususnya manusia dari jeratan kebodohan. Gaya kepemimpinan Rasulullah dikirim sebagai rahmat untuk menunjukkan kepada umatnya jalan yang lurus serta mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, keimanan, dan pengetahuan. Kepribadian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kepribadian yang terpuji dan sempurna, terkenal dengan sebutan sifat-sifat wajib bagi Rasul, yang meliputi sidik, artinya benar atau berkata jujur. Yang kedua, amanah, yaitu dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh, yang artinya menyampaikan. Dan yang terakhir yaitu fatonah, artinya cerdas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.